Hai pemirsa, salam super Suara Perempuan. Baik, di acara ini kita akan ngobrol tentang karya, perjuangan, pandangan hidup dan juga pemikiran perempuan dari berbagai bidang. Ya, pasti asik ya. Dan kali ini saya ditemani Aga. Terima kasih Mbak Dinda. Aga dan pemirsa, Ya. Kali ini saya ingin menampilkan sosok gitu ya, yang memang hebat sekali. Beliau ini aktif sebagai peneliti, dosen ya. Dan kali ini saya ingin mengambil satu isu gitu ya, bahwa perempuan itu kan katanya sangat rentan terhadap paparan media. Kadang-kadang dimanfaatkan oleh media gitu Dimanfaatkan oleh media. Nah, kita akan tanya-tanya yuk kepada Ibu Novi Kurnia. Beliau adalah dosen Universitas Gadjah Mada, juga peneliti gitu ya, dan pegiat literasi media. Oke, kita saksikan dulu profil Ibu Novi Kurnia. Saat ini di zaman yang semakin canggih akan teknologi digital, segala sesuatu dapat diselesaikan dengan sangat mudah. Namun, penggunaan teknologi digital secara berlebihan dapat memberikan efek negatif terhadap masyarakat. Hal tersebut diakui oleh Novi Kurnia, perempuan pegiat literasi media. Bagi Novi Kurnia, perkembangan dunia digital perlu diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam menentukan bagaimana perilaku dan aktivitasnya di media digital. Selain dikenal sebagai seorang pegiat literasi media, Novi Kurnia juga menjadi pengajar di Ilmu Komunikasi Visipol sekaligus menjadi ketua program studi Magister Universitas Gadjah Mada. Ia juga sebagai koordinator Jaringan Pegiat Literasi Digital atau Japelidi, Dewan Pengarah Siberkreasi, dan juga aktif dalam Asosiasi Pengkaji Film atau Kafein sebagai Dewan Pengawas. Novi Kurnia menyelesaikan studi doktoralnya di Flinders University South Australia pada tahun 2014. Menyikapi dampak negatif yang tak bisa terelakkan dari kemajuan digitalisasi yang menyebabkan rentannya masyarakat terhadap hoaks dan misinformasi maupun sisi-sisi gelap internet seperti fenomena cyberbullying, predator seksual, maupun penipuan online membuat keprihatinan seorang Novi Kurnia. Untuk itu, Novi Kurnia memberi pendampingan pentingnya literasi digital bagi masyarakat, terutama bagi perempuan. Novi Kurnia mengajak kaum perempuan untuk dapat memanfaatkan media digital, tidak hanya secara maksimal, tetapi juga bijaksana. Atas dedikasi dan kontribusinya di bidang komunikasi, khususnya pergerakan literasi digital, baik di kancah nasional maupun internasional, Novi Kurnia mendapat anugerah sebagai dosen inspiratif terbaik pertama di bidang sosial humaniora pada ajang Insan Universitas Gadjah Mada berprestasi tahun 2021.
Ya pemirsa, saat ini Bu Novi Kurnia tidak bisa hadir di studio, maka ini maafkan kosong, tetapi beliau hadir melalui Zoom ya. Jadi di screen besar ini nanti kita akan berbincang-bincang dengan Bu Novi. Betul sekali. Bu Novi, sudah hadir. Sehat, salam sehat. Bisa terdengar dengan jelas ya suara saya, Bu? Jelas, salam sehat Mbak Ninda. Senang sekali Bu bisa hadir meskipun melalui Zoom. Nah ini salah satu adaptasi ya Bu ya di masa pandemi gitu kan ya, adaptasi. Lebih asikkah saat mengajar, saat meeting dan sebagainya melalui media begini, atau agak ada sesuatu yang kurang gitu ya agak ya? Betul, apakah ada yang mau berubah karena begitu? tidak bisa bertatap muka. Menurut Bu Novi gimana nih? Oke, saya kira karena sudah hampir 2 tahun ya, saya lebih banyak di layar dan jarang sekali luring ya. Luring juga baru beberapa bulan terakhir ini pun masih sangat jarang. Kok lama-lama kayak ketagihan di layar ya, karena cepet banget ya. Jadi habis ini ada acara, pindahnya itu nggak sampai hitung 1 menit sudah bisa pindah. Kemudian saya bisa keliling Indonesia untuk melakukan beberapa kegiatan terkait literasi digital dengan mudah, nggak usah pakai pergi ke bandara atau melakukan perjalanan, tapi saya bisa sampai Kalimantan, Sumatera, kemudian di berbagai kota di Jawa, Sulawesi itu dengan cepat gitu ya. Tapi ya semoga pesannya juga sampai. Tapi juga ada efek negatifnya nih Kak Ninda, kacamatanya jadi nggak bisa lepas nih. Kemudian capek ya di depan layar terus gitu ya. Jadi lebih efektif secara waktu dan juga mengurangi tentu saja resiko bepergian, tapi tentu saja mata sama punggung nih yang harus istirahat gitu ya. Kadang-kadang juga ada masalah koneksi mungkin gitu ya. Ini yang menghambat. Tapi sejauh ini itu semua bisa dikombinasikan gitu ya agak. Betul sekali. Tapi kalau tadi disampaikan juga kalau yang namanya pandemi atau sekarang ini kan mungkin ada hal yang baru begitu kan, tapi pasti ada hal yang hilang yang mungkin tidak bisa dilakukan selama pandemi berlangsung, Ibu Novi. Kira-kira ini apa Ibu Novi yang seandainya besok pandemi sudah berakhir pengen dilanjutkan begitu? Hobi apa? Hobi yang paling terasa banget itu yang acara ngobrol intens dan baik itu secara profesional maupun personal ya. Kalau profesional ya rapat yang intensif gitu ya, yang kalau sekarang kemudian diatasi dengan bikin PR masing-masing biar di layarnya nggak terlalu lama. Tapi kalau kita ketemu misalnya langsung itu tentu saja akan lebih cepat. Misalnya nulis bareng 1 hari itu bisa selesai, tapi kalau karena saling kompetitif ya kalau ketemu langsung, tapi kalau daring kan tentu butuh waktu yang lebih. Kemudian yang kongko-kongko personal nih, kalau dulu saya senang banget nongkrong di festival film nih, Mbak Ninda, Mas siapa Aga, Ibu Novi, Mas Aga, Ibu Novi. Aga ya, Mas Aga. Sering nongkrong di festival film terutama atau mungkin nongkrong-nongkrong yang santai-santai, ini kan jadi mikir ya, terutama kalau yang modelnya event itu juga masih sangat dibatasi gitu, sehingga itu yang bikin kangen. Plus tentu saja kulineran sama jalan-jalan keluar kota nih. Paling dicari biasanya itu ya. Traveling kita kangen, kulineran nyaman, santai kita kangen. Itu ya harus direm lah. Sedikit-sedikit sudah mulai yang deket-deket saja, tapi ya masih. Kalau kemudian lewat penuh nggak jadi gitu ya. Jadi batasannya itu kalau penuh nggak jadi. Jadi bukan nyari tempat tapi nyari sepi. Ya betul. Ini terlihat memang benar-benar adaptasi kita. Apa yang kita kangenin ya. Mudah-mudahan segera berlalu ya Bu Novi ya. Kita bisa melakukan hal yang kemarin tidak bisa dilakukan begitu ya Mbak Ninda ya. Baik. Bu Novi ini kan juga pendiri, selain mengajar tentu saja ya, juga pendiri dan koordinator jaringan pegiat literasi digital, betul ya Bu ya? Nah ini bisa diceritakan kenapa mendirikan ini? Pasti ada kegelisahan, keprihatinan gitu ya, yang terjadi gitu sehingga didirikanlah ini. Dan sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan literasi digital Bu? Oke, jadi Japelidi atau Jaringan Pegiat Literasi Digital ini sebenarnya dimulai dari Facebook ya, kayak lagunya gitu ya, kalau mau dimulai dari Facebook ya. Jadi ada sahabat saya dulu kuliah di UI, namanya Mbak Santi Indra Astuti gitu ya, dosen di Universitas Islam Bandung, kemudian menaruh status di Facebook gitu tentang berbagai macam persoalan masyarakat digital ya, cyberbullying, hoax, ujaran kebencian, dan beragam konten negatif lainnya gitu. Kemudian dia memberikan pertanyaan di statusnya, terus kita bisa ngapain nih gitu.
Kemudian saya pas baca gitu, saya nyamber, yuk kita lakukan sesuatu, kita punya ilmunya, kenapa nggak kita melakukan sesuatu, tapi serius banget. Dan akhirnya beberapa teman ngumpul di situ ya, di komentar Facebook gitu. Saat itu saya sedang menjadi ketua prodi untuk Magister Ilmu Komunikasi, itu tahun akhir 2018. Kemudian yuk, karena ini sudah di akhir tahun, itu bulan November 2018, Januari saya host di UGM, siapapun yang tertarik di sini, ada beberapa yang sudah saya kenal, ada yang belum. Sebagian besar waktu itu adalah dosen komunikasi di beberapa universitas. Akhirnya Januari UGM gitu ya, lewat prodi S2-nya, nge-host, ngundang teman-teman yang tertarik gitu, untuk menggagas kita mau apa. Kemudian akhirnya belasan dosen bertemu untuk menggagas, membuat riset dulu yuk, pemetaan gerakan literasi digital yang ada di Indonesia itu seperti apa. Akhirnya itu bergulir, kita ketemu beberapa kali baik di UGM, kemudian di Atmajaya, kemudian juga waktu saya ke Bandung. Kemudian kita akhirnya melakukan riset dengan memetakan 342 kegiatan literasi digital di Indonesia, itu tahun 2010 sampai 2017 yang kita petakan, dan kemudian kita memberikan hasil risetnya itu, outputnya ada di artikel jurnal UNY, Jurnal Informasi, dan juga tulisan populer di The Conversation. Yang kita temukan saat itu adalah ternyata gerakan literasi digital di Indonesia ini banyak yang diinisiasi oleh perguruan tinggi, bentuknya lebih banyak sosialisasi, jadi lebih banyak satu arah, mitranya lebih banyak sekolah, dan targetnya itu lebih banyak pelajar dan kaum muda. Nah, waktu itu kemudian kita, ini berarti PR ini udah menemukan pola ya, jadi PR kita banyak. Termasuk salah satunya adalah kita harus juga menyasar kelompok-kelompok rentan ya, perempuan, anak, difabel, teman-teman kita di daerah 3T atau yang infrastruktur digitalnya terbatas gitu. Kemudian akhirnya ya udah kita bergulir. Jabel ini bergulir dan sampai sekarang anggotanya sudah hampir 210 ya, 208 gitu ya. Dan sekarang udah nggak cuma akademisi Mbak Ninda, Mas Aga. Sekarang udah sangat luas. Katanya juga ada pegawai negeri, ada ibu rumah tangga, macam-macam. Dan yang kita lakukan nggak hanya riset tapi juga konferensi, kemudian bikin belasan buku panduan, riset lagi di tahun 2019 dan banyak kegiatan yang lain. Baik, termasuk nih kita presenter ya, perlu ini literasi kita digital juga ya. Kerasa sekali ya Mbak Ninda ya. Baik, pemirsa kita lanjutkan obrolan yang seru dan sangat menarik ini bersama Ibu Novi Kurnia, tentu setelah jeda berikut ini. Iya, agak asik ya ngobrolnya ya. Keren sekali Mbak Ninda. Tadi bahas mengenai sosial media, baik yang rentan ataupun yang memang ternyata menjadi hal baru di era pandemi. Kita juga tahu juga ya Mbak Ninda ya, bahwasanya sekarang banyak sekali challenge-challenge anak muda. Nah, challenge gitu ya. Itu yang agak berbahaya. Betul, karena kemarin sempat saya lihat nih Mbak Ninda, ada yang challenge-nya itu naik mobil tapi masih jalan gitu. Ada yang joget-joget. Oh, jadi turun dari mobil sementara mobilnya jalan terus joget-joget itu ya. Itu bahaya juga. Itu bahaya. Plus yang lebih bahaya Mbak Ninda kalau menurut saya pribadi itu adalah ada challenge yang menyebar data pribadi. Ya, itu yang akhir-akhir ini ngetren itu ya. Ngetren dan agak ngeri sekali ya Mbak Ninda. Enggak apa namanya, enggak sadar gitu ya. Betul. Diminta mengupload data pribadi dikasih gitu. Oke. Betul. Ya. Nah, dengan keadaan seperti itu kan menjadi hal yang perlu diwaspadai dan termasuk menjadi yang rentan. Tidak hanya perempuan tapi anak muda. Kalau seperti itu tanggapan dari Bu Novi sendiri seperti apa Bu Novi? Anak muda ini saya kira memang tantangan ya di dunia digital ini kan kita dengan mudah semua itu terkoneksi lewat handphone terutama ya dan juga berbagai gawai lainnya. Dan persoalannya adalah sejauh mana kita punya kemudian kecakapan gitu ya, keterampilan gitu. Dan itu nggak cukup kalau cuma keterampilan, ngerti akses nggak gaptek itu nggak cukup. Nomor dua yang harus dimiliki adalah tentu saja budaya digitalnya harus baik. Kita harus sadar sebagai warga digital itu sama dengan warga negara dalam kehidupan nyata, bahwa kita harus menghargai gitu ya orang lain. Kemudian juga kita harus menjadi warga yang bertanggung jawab gitu. Kemudian yang ketiga adalah soal etisnya gitu.
Yang namanya interaksi ini kan berhubungan dengan orang lain nih, nggak mungkin kita sendirian gitu ya, menggunakan medsos sendirian, di-like sendiri, terus nggak punya teman sendiri kan nggak mungkin gitu ya. Jadi kita harus juga menghargai norma-norma yang berlaku, sebagaimana juga dalam kehidupan nyata. Yang keempat adalah aman gitu ya. Kita harus tahu bahwa melindungi data pribadi, baik diri, keluarga maupun orang lain yang kita ketahui itu juga adalah tanggung jawab kita untuk menjaga nyaman dan juga aman dunia digital. Nah, 4 pilar ini baik tadi skills gitu ya atau keterampilan, kemudian budaya, kemudian juga etis dan aman digital ini adalah 4 pilar yang ada di roadmap peta jalan literasi digital Indonesia. Nah, tahun ini roadmap ini diturunkan jadi program Makin Cakap Digital yang diadakan melalui webinar di 514 provinsi di Indonesia dengan target 12,4 juta. Itu kemudian menjadi peserta dan kemudian tingkat literasinya itu baik secara pengetahuan dan diharapkan nanti secara empati atau perasaan dan juga konasi, kendali diri di tangan itu jadi meningkat. Dan ternyata sampai minggu kemarin ini kerjasama Kominfo dan Siberkreasi didukung lebih dari 100 mitra dan juga berbagai macam stakeholder ya yang ada di Indonesia gitu, dari guru, berbagai departemen, kemudian juga pengusaha dan lain-lain. Ini kebetulan saya juga menjadi salah satu penulis modulnya. Jadi Japelidi membantu Kominfo dan Siberkreasi menulis 4 modul ini. Ternyata dalam minggu kemarin sudah melampaui target nih Mbak Ninda sama Mas Aga. Jadi sudah 13 juta lebih. Jadi sudah 7 juta lebih nih dari target kita di tahun 2021. Dan peta jalan ini nanti akan terus diarahkan sampai tahun 2024 ya untuk kloter yang pertama untuk kemudian berusaha meningkatkan kompetensi literasi digital masyarakat Indonesia supaya apa? Nggak cuma kaum muda saja yang challenge-nya sekarang aneh-aneh ya. Satu challenge yang berbahaya secara fisik tadi ya yang seperti dicontohkan Mas Aga tadi. Terus challenge yang sekarang baru itu challenge yang kemudian berbagi data pribadi gitu ya. Padahal kalau kita tidak pintar menjaga data pribadi diri kita atau orang lain, kemungkinan untuk kemudian terjadi kejahatan siber atau penipuan digital itu banyak. Dari pembobolan rekening di bank, pembobolan dompet digital, penyalahgunaan data pribadi untuk pinjol ilegal itu juga banyak yang terjadi betul. Selain juga berbagai macam profiling untuk kepentingan politik, ekonomi, pribadi, kemudian doxing ini juga banyak penyebaran data pribadi ke publik dan seringkali digunakan untuk diskredit ya dari orang yang disebarkan datanya. Penipuan online bahkan sampai ke pemerasan seksual itu juga terjadi, baik untuk alasan yang kejahatan maupun alasan personal ya, mungkin balas dendam pernah cintanya ditolak atau apa itu. Jangan begitu berbahaya sepertinya. Jangan begitu ya. Ini memang harus hati-hati banget. Kita kadang-kadang mengekspresikan perasaan gitu ya. Di media sosial. Ya. Jadi kalau lagi pacaran jangan terlalu share data pribadi untuk pacar ya. Nanti kalau putus ini berbahaya di situ saat putusnya. Itu masih disimpan jejak digitalnya ya. Kitanya sudah hapus tapi dianya nggak hapus. Masih nyimpen yang jadi bahaya betul. Menarik sekali, kita masih akan lanjutkan ini bahwa tadi memang ada hal-hal yang harus kita waspadai, tapi tentu saja ada kekuatan media yang besar sebetulnya untuk hal-hal positif. Tapi setelah jeda pariwara ya pemirsa atau ya kita akan jeda dulu Bu Novi, nanti kita lanjutkan lagi. Kalian aja. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bu Novi. Saya pengennya 7 hari 7 malam deh ngobrolnya, tapi kayaknya baru 1 SKS masih kurang sekali ya Mbak Linda ya. Kuliah nih dengan cepat. Nah, Bu Novi tadi selain hal yang perlu diwaspadai gitu ya, dan pemirsa juga bahwa ada kekuatan sebetulnya dari media ya untuk menyabarkan kabar baik gitu ya, dimanfaatkan terutama waktu masa pandemi banyak perempuan gitu ya mengaktifkan sosial medianya untuk berusaha, promosi dan sebagainya. Bagaimana Bu Novi kekuatan media itu? Oke, jadi sebenarnya sebagaimana juga alat yang lain ya, teknologi termasuk media sosial itu kan selalu punya 2 sisi ya, Mas Aga dan juga Mbak Ninda gitu ya. Ada sisi buruknya, tapi juga jangan lupa ada sisi baiknya. Sisi buruknya tadi ya kayak bocornya data pribadi, baik itu sengaja atau enggak sengaja, hoax, ujaran kebencian, konten negatif yang lainnya, radikalisme, pornografi, kekerasan, dan lain-lain. Tapi juga kelebihan media sosial gitu ya dan juga media digital itu juga banyak dari pembelajaran. Misalnya saja di pandemi ini kita belajar lebih banyak melalui
ini apa namanya media digital ya, media sosial dan berbagai macam aplikasi, conference virtual misalnya. Kemudian juga crowdfunding, crowdsourcing, kita bisa nolong temen gitu atau keluarga atau orang yang nggak kita kenal gitu ya melalui media digital. Kemudian juga pembelajaran mengenai menghindari radikalisme, menghindari intoleransi dan yang lain-lain, literasi seperti sekarang itu juga bisa dilakukan dengan media sosial, termasuk sebenarnya pemberdayaan perempuan ya, itu juga bisa dilakukan di media sosial. Dari riset yang saya dan teman-teman UGM bekerja sama dengan PR2 Media dan Jogja Medianet, riset ini dilakukan dari tahun 2019 ya sampai 2020, mendapatkan hibah dari WhatsApp, salah satu dari 20 yang dapat di seluruh dunia gitu ya. Itu kita meneliti tentang bagaimana WhatsApp group itu digunakan oleh perempuan di Indonesia di 5 kota gitu ya. Ada di Jogja, ada kemudian di Makassar, Jakarta, Aceh dan Jayapura. Kita melakukan survei terhadap 1.250 responden gitu ya, berumur 23 sampai 58 tahun. Jadi mereka menggunakan WhatsApp tidak hanya untuk hubungan yang sifatnya profesional, pekerjaan, tapi juga personal, berkeluarga. Dan itu menarik karena dilakukan pada saat Pilpres nih, Mbak Ninda dan Mas Aga gitu ya. Dan juga teman-teman pemirsa semuanya, bahwa sumber hoax yang paling banyak itu di WhatsApp grup teman dan keluarga. Malah secara intern ya? Teman SD, SMP, SMA, kuliah. Nah itu paling banyak di situ dan karena keluarga. share terus gitu. Belum dicek langsung di-share biasanya gitu ya? Iya, dan di sana gitu ya, yang banyak itu adalah teman-teman kita responden ini pada awalnya lebih banyak mendiamkan hoax yang terkait Pilpres. Betul. 73,8% itu mendiamkan karena nggak enak, pengen menjaga harmoni. Terus terutama ketika kemudian yang menyebarkan orang yang lebih tua. Tapi kemudian gitu ya, dari beberapa temuan riset ini kemudian kita mendapatkan kelanjutan program. Akhirnya kita membuat pengabdian masyarakat ya untuk menemani gitu teman-teman perempuan di beberapa kota gitu ya, untuk kemudian melawan hoax di pilkada. Dan ternyata apa yang tadi ditanyakan Mbak Ninda dan Mas Aga ini terbukti ya, setelah kemudian mendapatkan pelatihan dan kemudian mendapatkan pendampingan. Jadi ini pelatihannya cuma seminggu, tapi pendampingannya 3 bulan. Jadi kita mendampingi lewat WhatsApp group dan akhirnya teman-teman ini kemudian berani, yang dulunya diam berani kemudian melakukan verifikasi dengan sopan. Maaf ya itu hoax, berani mencari verifikasi dan menyampaikan. Jadi sebenarnya kalau kemudian ditemani ada teman-teman yang sefrekuensi, tentu saja tadi perempuan bisa juga diberdayakan untuk menjadi agen literasi digital untuk menjadi pejuang-pejuang anti hoax gitu ya, melalui WhatsApp group. Ini salah satu contoh yang real ya, tapi juga sebenarnya yang dilakukan Jabilidi juga sama ya. Jabilidi ini anggotanya di seluruh Indonesia, ketemunya juga secara virtual lebih banyak ya. Iya baik. Ini menarik ya. Jadi perempuan nih, Perempuan Mbak Ninda. Anak muda nih agak ya. Betul. Ini semua bisa jadi agent of change gitu ya. Atau hoax, agen literasi digital. Terima kasih sekali Bu Novi. Ini waktunya sangat terbatas kita ya. Pengen tadi 7 hari 7 malam sebetulnya. Banyak sebenarnya. Tapi terbatas. Dan terima kasih, ini kita dapat pelajaran yang luar biasa. Betul sekali. Bu Novi ini baru saja mendapat penghargaan sebagai dosen inspiratif, betul ya Bu ya. Jadi luar biasa. Ini kita langsung mendapatkan ilmu dari dosen inspiratif pakarnya langsung 2021. Terima kasih banyak telah menginspirasi kami semua. Tetap sehat ya Bu Novi ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Dan tentunya pemirsa, kita sudah tiba di akhir untuk sesi kali ini. Tentunya sampai ketemu lagi di Suara Perempuan selanjutnya. Ya, tetap berkarya dan makin hebat perempuan Indonesia. Salam super.